Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, besok sudah mau tahun baru teman-teman, jadi saya ucapin dulu selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Dan di video kali ini teman-teman kita ada request lagi untuk melakukan analisa market pada satu jenis koin. Dan koin ini saya sendiri belum pernah trading, juga saya belum pernah tahu, jadi nanti kita akan melakukan analisa secara bersama-sama untuk koin ini. Koin ini adalah koin SWL teman-teman. Ya, nanti kita akan cari tahu ini koin apa sih, dan masih oke nggak sih untuk kita beli, kita hold, kita tradingkan di cycle bulan kali ini, teman-teman. Ya, tapi jangan kemana-mana teman-teman, silahkan tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah chart dari koin SWL teman-teman dengan time frame-nya 1 day, dan saya menggunakan Coinbase teman-teman di sini bisa lihat ya sebagai acuan dari pergerakan harga dari koin SWL ini teman-teman. Nah, SWL ini merupakan koin baru ya kalau saya lihat, dan dia belum listing di exchanger seperti Binance teman-teman. Jadi saya belum bisa dapatin harga untuk SWL-nya ini di Binance teman-teman. Nah, kita pakai Coinbase dulu teman-teman ya untuk melakukan analisanya. Dan teman-teman lihat ini koin SWL ini dia rilis di Coinbase ini tanggal 7 November, tepatnya hari Kamis ya di tahun 2024. Jadi koin ini masih baru banget ya, baru berumur 2 bulan. Nah, kita akan melakukan analisa teknikal, tapi sebelum itu coba kita masuk dulu ke coin market cap dari koin SWL ini teman-teman ya. Nah, koin SWL ini teman-teman bisa lihat SWL Network, dia peringkatnya 649, dan harga yang diperdagangkan saat ini adalah 0,03172. Dan market cap-nya teman-teman ini sekitar 54,82 juta dolar. Ya, ini market cap yang cukup kecil teman-teman ya. Jadi nggak gede market cap-nya. Volume tradingnya juga di bawah 100 juta dolar, yaitu hanya sekitar 16,84 juta dolar teman-teman. Nah, ini juga tidak besar dari sisi market cap-nya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau beli atau mau hold coin ini agak gambling dikit teman-teman dengan coin yang seperti ini ya. Karena again coinnya belum besar, jadi kalau misalkan teman-teman holding beli banyak coin ini
jujur aja agak gambling. Ya, bisa saja takutnya koin ini tidak mendapatkan atensi dari market sehingga dia tidak berhasil untuk naik lebih tinggi. Lalu kemudian teman-teman lihat total supply dan maksimal supply-nya sudah keluar semua. Nanti kita cek dari website dan wallpaper-nya ya. Lalu dari all time high-nya dia sudah minus 99,94%. Nah ini, tadi saya barusan bilang teman-teman ya. Jadi mesti aware karena takutnya tidak mendapatkan atensi. Ya, saya agak worry bagian itu sih jujur aja ya. Lalu dari all time low-nya dia hanya plus 15% teman-teman. Di Coinbase ini ya kita lihat nanti ya. Oke, kita lanjut, kita lihat dulu. Jadi ini koin apa sih koin as well ini? Tadi sekilas saya baca, jadi ini koin as well ini nanti akan launching di future tradingnya di Binance teman-teman ya. Di Grass, di future trading untuk Binance ini akan launching teman-teman. Oke. Lalu as well ini apa sih ya? Jadi actually kalau saya baca-baca sekilas saja karena saya tidak mempelajari lebih dalam nanti dari koinnya ya. Ini masih berhubungan dengan DeFi teman-teman ya. Di sini teman-teman lihat ya. Jadi ini dia lebih ke focusing to enhancing the user experience within the decentralized finance atau DeFi teman-teman ekosistem. Jadi ini masih berhubungan dengan DeFi. Jadi so far ini kayaknya sih bukan meme coin tapi ini altcoin. Cuman again maksud saya adalah ini kan jenis coin baru nih altcoin nih. Bisa nggak sih ngedrive atensi sehingga dia bisa mendapatkan perhatian dari banyak orang dan mereka tuh mau untuk melakukan investment besar ke dalam koin ini. Nah ini PR untuk developer daripada SWL ini teman-teman. Walaupun dia punya, misalkan dia punya project, dia punya ekosistem, dia punya ini, tapi kalau atensinya kurang dari masyarakat, dari orang-orang yang membeli koin ini, maka ini koin akan sulit untuk naik. Nanti akan jadi koin yang cuma sekedar koin altcoin yang tapi digoreng-goreng gitu loh teman-teman. Yang hanya di-pump dump sementara, habis itu ditinggalin. Nah, kita agak khawatirin seperti itu ya. Sekarang coba kita cek dari websitenya. Nah, ini adalah websitenya. Jadi, SWL Chain ini berhubungan dengan staking chain, power proof of restake, teman-teman, ya. Jadi, berhubungan dengan staking, restake, ya, dan sebagainya, ya. Jadi, banyak berhubungan dengan seperti itu, teman-teman, ya. Ekosistemnya lebih ke DeFi lah. Ujung-ujungnya semua lebih ke situ dia, ya. Dan nanti teman-teman pelajari lebih dalam, nanti ini websitenya teman-teman bisa buka di swellnetwork.io, ya. Teman-teman pelajari aja lebih dalam dari websitenya kalau memang teman-teman mau invest ke dalam koin ini. Tapi again ya, untuk koin yang jenis seperti ini, saya sarankan jangan terlalu besar Anda masuk uang ya. Kalau bisa ya hanya berapa persen lah, mungkin cuma 1%, 2%, maksimal juga 5% menurut saya, dari total modal yang Anda punya, yang Anda siapkan untuk investasi ya. Jadi jangan terlalu gede banget teman-teman ya. Memang kalau nanti dia pumping, ya mungkin ini koin akan jadi luar biasa ya. Tapi again, mau koin dia apapun jenis koinnya, meme coin, altcoin, kalau tidak mendapatkan atensi dari masyarakat, dari investor-investor kripto, maka percuma gitu ya, akan jadi sangat percuma gitu. Sedangkan kenaikan dan penurunan harganya sangat tergantung dari situ. Ya, kalau orang kehilangan kepercayaan pada suatu koin, dan koin itu akan terus-menerus turun, teman-teman. Walaupun buruannya sedang terjadi, tapi grafiknya akan terus turun. Nah, itu teman-teman mesti aware ya. Lalu kita lihat dari white papernya teman-teman ya. Jadi SWL ini adalah non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world-best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, ya, while securing the future of Ethereum and restaking service ya. Again, semuanya berhubungan dengan staking, DeFi ya, dan mempermudah bagaimana ekosistem dari DeFi ini ya. Semua berhubungan itu dia. Jadi secara tujuan dari koinnya mungkin bagus ya, tapi atensi dari marketnya nih yang kita akan lihat apakah bisa mendapatkan atensi yang luar biasa atau tidak ya. Nah, sekarang kita kembali ke chart, teman-teman. Kita lihat dari sisi chartnya. Jadi, ini adalah time frame daily dari SWL, dan ini menggunakan USDC ya, teman-teman ya. Saya tadi coba cari yang USDT, ternyata masih agak kurang. Jadi, saya pakai yang USDC aja, ya. Toh hampir sama juga. Oke. Nah, teman-teman lihat ya, dari harga waktu dia rilis, dia ini memang terbang koinnya. Ya. Waktu dia rilis tanggal
7 November, ya dia rilis, tanggal 8-nya terbang luar biasa, tanggal 9-nya lebih tinggi lagi dan mencapai all time high-nya di 0,06991 ya. Sekarang ada di 0,031. Kalau dari Coinbase-nya ini turun sekitar 50-an persen ya. Kalau dari Coinbase ini turun karena 0,06 ke 0,03. Jadi ya kurang lebih sekitar 50% lebih lah. Ya, ini hampir mendekati 0,7 ya teman-teman ya, 0,07. Nah, jadi turunnya sekitar segitu ya. Terus teman-teman lihat grafiknya ya. Dari grafik ini kelihatan sekali kalau dia sejak dia naik tinggi, dia terus-menerus membuat penurunan ya. Dan ini time frame daily loh ya, time frame daily teman-teman ya. Jadi mesti aware di bagian ini. Lalu kemudian ini juga berhasil break area terbawahnya di sini. Ini berhasil dia break di sini. Nah, kena break di sini, dan ini menjadi all time low di Coinbase-nya. Ya, teman-teman lihat area sini jadi all time low-nya. Ya. Nah, ini dia. Ini all time low-nya. Jadi, kalau misalkan kita mau ambil demand zone-nya, ini ada di sini nih, teman-teman, demand zone-nya. Oke. Nah, ini area demand, ya. Boleh dikatakan ini weak demand, teman-teman, karena apa namanya, cenderung turun masalahnya. Nah, itu yang jadi masalah karena dia cenderung turun gitu. Oke. Jadi kalau misalkan dari grafik, again dari fundamental tadi juga saya udah infokan, koin seperti ini jangan terlalu banyak. Ya, teman-teman boleh invest tapi jangan banyak, hanya paling 1-2 sampai 5% maksimal dari total yang Anda investasikan. Ya, jangan sampai Anda masukin terlalu banyak uang ke dalam satu jenis koin ini, ditambah dari grafiknya juga menunjukkan hal yang sama. Dari fundamental tadi juga kelihatan ya, market cap-nya juga nggak gede, volume trading-nya juga tidak besar-besar amat. Jadi ya, menurut saya jangan sampai terlalu besar Anda masuk ke dalam sini. Ya. Lalu kemudian, kalau kita lihat posisi sekarang ini adalah posisi sideways ya. Waktu dia turun, dia sideways udah berapa hari di sini ya. Jadi sejak dia turun sampai terbawa dia naik, ini kurang lebih seminggu lebih dia sideways di area sini ya. Mudah-mudahan sih saya berharap ini koin sih jangan sampai drop lagi di bawah dari harga all time low yang sudah dibentuk di Coinbase, yaitu sekitar 0,02771 ya. Kalau bisa jangan 2770 lah kurang lebih lah ya. Kalau bisa jangan turun lagi di bawah itu, karena kalau turun lagi di bawah itu akan semakin membuat orang tidak believe dengan koinnya. Kenapa? Karena grafiknya akan terus-menerus turun, teman-teman. Ya. Jadi buat Anda yang, again, mau hold koin ini, jangan terlalu besar, jangan terlalu banyak. Ya, karena dari analisa fundamental plus teknikal dari time frame daily, ini tidak begitu oke gitu ya. Tapi bukan berarti dia jelek sekali ya. Karena bisa aja tiba-tiba dari sini nanti ketika dia sedang melakukan sideways begini di sini ya. Sideways tiba-tiba nanti pumping ya, bisa jadi. Kalau dapat atensi luar biasa kan akhirnya nanti jadi naik, teman-teman. Nah, jadi jangan terlalu besar Anda masuk ke dalam koin ini, oke? Nah, itu untuk yang Anda yang pengen investasi atau nge-hold koin ini. Nah, sekarang kita coba turunkan ke time frame yang lebih kecil, karena kita mau lihat dari sisi tradingnya ya. Oke, dari sisi trading, teman-teman bisa lihat yang tadi saya bilang, di sini dia membuat, apa namanya, sideways, pola sideways di sini ya. Nah, di sini dia turun lagi, terus dia bikin pola sideways di area sini ya. Nah, jadi kalau kita misalkan mau ambil garis ya, ini kita bisa ambil yang agak sini nih ya, polanya dari sini sampai ke sini, lalu kemudian yang atasnya juga sama ya, dari sini terlalu atas ya, nggak bisa ya, kita bisa ambil yang area sini aja deh ya. Oke, ya mungkin sekitar ini teman-teman ya. Nah, jadi kita harus wait dulu, kalau misalnya teman-teman mau masuk ke dalam koin ini, harus wait dulu untuk melakukan trading. Kita lihat dulu pergerakan selanjutnya dari koin ini bagaimana. Pertama, dia harus berhasil break area sini, ya. Kalau nanti dia berhasil break area situ, berarti break berikutnya yang kita tunggu adalah di sini. Ya, kalau ternyata dia confirm di area situ, baru nanti kita akan masuk satu posisi, yaitu posisi long, teman-teman, atau posisi buy. Ya, buat nanti trading future ini mungkin bisa masuk sebagai posisi long. Ya, tapi kalau dia tidak berhasil break ini dan ternyata break ke bawah, nah itu adalah posisi short yang harus Anda ambil.
ya. Coba sekarang kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam, ya, atau 1 hour. Oke, kita lihat dari sisi 1 jam, teman-teman, ya. Kalau menurut saya, ini akan terjadi sideway dulu di area-area sini, ya. Jadi, pergerakan dia itu tidak akan terlalu kemana-mana, kalau menurut saya sekarang, ya. Dia tidak akan terlalu jauh, jadi pergerakan dia itu hanya di sekitar sini, sampai nanti batas di area sini, ya. Baru akan ketahuan, the next movement-nya itu akan kemana arahnya, ya. Kalau misalkan kita lihat jangka panjangnya sih, ya, again, koin ini sih belum menunjukkan tanda-tanda naik, ya. Tapi kita nggak tahu ya, misalkan ternyata ini kan sekarang sudah akhir Desember ya, tepatnya tanggal 30 Desember, teman-teman. Besok sudah 31, malam tahun baru, tanggal 1 Januari. Nah, nanti kalau udah masuk Januari, saya percaya banyak koin itu akan mengalami kenaikan harga, ya. Walaupun tidak signifikan, tapi akan mengalami kenaikan harga. Nah, di sana saya nggak tahu nih, kira-kira koin SWL ini bisa nggak mengalami kenaikan harga juga dan nge-break area-area yang sudah tadi kita tentukan, sehingga dia bisa menunjukkan pola yang mana koin ini bisa menunjukkan kenaikan, ya. Jadi buat Anda yang mau trading koin ini, saran saya sih Anda wait and see dulu, jangan terlalu banyak masuk. Tapi kalau Anda mau mainkan di sideway-nya, boleh juga Anda bisa pasang di buy atau pasang di short nanti, ya, di long, di short. Anda mainkan dua arah nanti, tapi TP-nya nggak bisa besar-besar, teman-teman, ya. Nah, kalau misalkan dia masuk ke area-area bagian atas ini, nah ini ada beberapa area kalau teman-teman pengen nge-short nanti ya, pengen nge-short. Jadi ini beberapa area. Pertama, ini kita nggak bikin garis Fibonacci dulu, teman-teman, karena masih sulit kalau sideway untuk trading ya. Tapi kalau Anda misalkan mau trade kecil-kecilan ya, ini area pertama ya. Ini kalau misalnya Anda mau nge-short, maka Anda bisa masuk di 0,03284 ya. Itu satu area pertama ya, 0,03284. Ini saya catetin buat Anda deh ya. Ini 0,032, sebentar, tadi berapa? Saya lupa saya. 3284 ya, 3284. Nah, ini adalah area short-nya Anda, jadi Anda boleh nge-short di sini. Lalu kemudian ada lagi areanya yang di sini. Nih. Ini kira-kira di 3311 ya. Jadi 0,03311. Nah, ini juga area short buat Anda pengen nge-short nanti ya. Lalu kemudian area untuk buy ya, atau untuk long, Anda bisa ambil di sini, posisi yang satu ini ya. Ini di 3069. Oke, 0,03069. Ya. Destek di sini. Ya, di sini. Oke. 0,03069. Ya, ini area untuk Anda ngelong sekaligus Anda close posisi short ya. Tadi berapa ya? Maaf ya. 3069 ya. 3069. Nah, ini ada area untuk ngelong atau buy ya. Lalu satu lagi tentu saja yang agak bawah ini ya. Ini ada di 0,02941 ya. Nah, di sini di bawah ini 2941. 2941. Nah, jadi ini adalah area Anda buka posisi long di sini ya. Long di sini juga sama untuk long, atau kalau Anda trading di spot, ini bisa jadi posisi buy-nya Anda ya. Nah, sedangkan yang atas ini harus area short ya. Tapi again ya teman-teman, ini nggak bisa banyak ya. Jadi kalau misalkan Anda masuk di area sini, ya sudah. Kalau misalkan udah profit, yang walaupun nggak gede, ya Anda harus segera keluar dari posisi itu ya. Nah, jadi ini adalah area-area long dan short yang teman-teman bisa masuk. Ini untuk memainkan sideway-nya. Sebenarnya sideway begini sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan buat Anda cari untung di situ, ya kan? Tapi kalau misalkan Anda pengen trading untuk long dan short di area sideway-nya, oke, ini area yang cocok untuk Anda masuk. Ya, jadi Anda boleh ambil area ini. Kalau ternyata nge-break ke atas melewati nah, stop loss-nya kira-kira harus taruh mana ya? Kalau misalkan kita lihat seperti ini, kalau menurut saya stop loss-nya teman-teman harus taruh di area
ini kan sekitar, seandainya sebentar ya, seandainya kita posisinya short ya, posisinya short, berarti kita harus taruh, oke, short kan berarti ke bawah gede ya. Misalkan kita opennya di paling tinggi sini ya. Jadi kalau misalkan kita mau TP di area sini, coba ya kita lihat 1 banding berapa, bisa nggak ya? Nah, menurut saya ini harus jadi area short kita di sini nih, teman-teman, ya. Jadi kurang lebih area SL-nya itu kalau misalkan marketnya naik ya, kalau Anda nge-short ya di sideway, maka Anda harus SL di 0,03467. Ya, ini area SL-nya. 3467. Ya. 3467. Ini SL short. Nah, ya, itu area SL short-nya Anda. Lalu kemudian kalau Anda misalkan posisi long, ya long position, misalkan kita ambil yang di sini, ya, maka area SL Anda itu harus taruh di paling bawahnya pastinya. Ya, TP-nya Anda kan agak atas nih, di sini atau yang paling atas sekalian. Oke, berarti Anda harus SL untuk posisi long-nya itu di kurang lebih harganya di 2739, teman-teman, ya. Nah, SL long 2739. Oke, nah mungkin ini adalah signal trading buat Anda yang pengen trading di koin Swell ini, ya kan? Dan ingat ya, jangan terlalu lama ya, karena koin begini nih tidak bisa untuk long term, teman-teman, ya. Sebelum dia membuat satu movement yang entah dia benar-benar naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, kalau udah ada satu pergerakan, baru kita bisa tahu pergerakan selanjutnya, sehingga trading Anda jangan terlalu lama, ya kan? Kalau misalkan ternyata dia terus-menerus turun dan Anda udah posisi short, berarti Anda nanti mungkin bisa TP yang, misalnya TP-nya udah kena nih, udah hit nih area TP-nya. Nah, Anda mungkin bisa waiting untuk menunggu, siapa tahu dia turun lebih bawah lagi, sehingga Anda bisa ambil TP yang jauh lebih besar. Termasuk juga untuk yang posisi long. Jadi kalau Anda udah buka posisi long di bagian bawahnya, lalu kemudian market break area atasnya, terus nge-break lagi area atasnya, Anda mungkin bisa wait untuk mengambil profit yang jauh lebih besar dari posisi long yang Anda sudah buka, ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman dari saya untuk koin Swell ini. Jadi buat Anda yang pengen trading, ya Anda bisa manfaatkan sinyal yang saya berikan ini untuk nanti Anda bisa masuk posisi di area sideways. Sekali lagi, ini trading untuk area sideways saya bikin, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman waiting untuk satu tren naik atau tren turun, maka area ini teman-teman nggak boleh masuk, ya. Tapi kalau teman-teman pengen, Pak, saya pengen dapatin profit walaupun kecil, nggak apa-apa deh. Nah, ini adalah signal yang saya berikan untuk sideways-nya Anda, ya. Jadi mungkin itu aja, sekian dari saya. Anda harus atur ya money management, jangan sampai Anda tidak atur money management Anda. Dan mungkin itu aja, sekian signal dari saya dan juga analisa dari koin Swell. Kalau teman-teman punya koin yang lain yang pengen dibantu analisa, jangan lupa komen di bagian bawah video ini. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan. Dan selesai sudah saya melakukan analisa, saya pamit dulu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat tahun baru. Sampai jumpa. Bye-bye.